Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Salam sahabat pembelajar, pemerhati pendidikan, para praktisi kependidikan dimanapun berada. Melanjutkan tutorial video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana membuat video pembelajaran dengan software-software yang mudah dipelajari, sekalipun kita adalah seorang yang pemula tanpa skill apapun terhadap penggunaan media-media seperti ini. Yang penting punya kemampuan untuk belajar. Nah, di video sebelumnya kita sudah menggunakan salah satu software yang namanya Camtasia. Sebenarnya ada banyak sekali software-software yang bisa kita gunakan, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sebuah video pembelajaran. Namun kita pilihkan yang paling mudah, simple dalam operasionalnya, sehingga semua orang bisa mempelajarinya. Nah, yang biasa saya gunakan itu selain Camtasia juga adalah OBS, ya. OBS, kemudian Filmora. Nah, yang sebelumnya kita menggunakan Camtasia. Ketiga software ini bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran, karena fungsinya yang utama terkait dengan video pembelajaran adalah merekam layar, ya, atau disebut screen, ya, screen capturing software, screen recording software. Jadi ketiga software ini bisa mengcapture atau merekam apa yang kita tampilkan di layar. Contohnya misalnya untuk kepentingan pembelajaran kita menghasilkan PowerPoint, nah kita bisa merekamnya. Kali ini kita akan mencoba software lainnya, OBS dan Filmora. OBS agak berbeda dengan Camtasia dan Filmora, karena OBS namanya juga Open Broadcasting Software. Disebut open karena ini open source, jadi gratisan. Kalau Camtasia akan berbayar, dan kita bisa mendownload yang versi trialnya yang gratis, begitu juga Filmora. Tapi kalau OBS itu gratis selamanya, ya, karena open source, ya. Ciri khas OBS karena broadcasting, maka dia lebih tepat digunakan untuk melakukan live streaming. Misalnya kita live streaming di YouTube, ya, walaupun filenya adalah rekaman. Misalnya hasil rekaman video pembelajaran kita live streaming kan di YouTube, atau kita melakukan seminar, ya, kita sering menyebutnya webinar. Nah, ketika ingin ditampilkan di YouTube secara live pada saat kita seminar, maka harus menggunakan OBS, lebih tepat menggunakan OBS. Tapi kemampuan OBS selain itu juga adalah merekam layar. Bedanya dengan Camtasia adalah Camtasia bukan untuk live streaming, tetapi kita bisa melakukan pengeditan. Nah, OBS tidak. Nah, saya biasanya menggunakan OBS untuk merekam video ini, karena fitur-fiturnya di OBS cukup banyak, plugin-pluginnya juga lengkap dan gratis terutama. Nah, setelah diekspor menjadi video, biasanya saya edit di Camtasia. Karena di Camtasia kita mengeditnya. Di sana juga memberikan peluang buat kita untuk memperbaiki apakah mengedit videonya atau suaranya atau audionya. Nah, sedangkan Filmora itu mirip dengan Camtasia. Dia juga adalah screen capture atau recording software. Dia juga bisa untuk mengedit. Tapi kata pengembangnya yang bilang Filmora
hadirkan untuk para pemula yang tidak memiliki skill untuk pengeditan film, tidak perlu menjadi seorang filmmaker dulu untuk bisa menghasilkan video di Filmora. Jadi mudah, simple, tapi banyak sekali fitur-fitur di sana. Perbedaannya dengan Camtasia adalah banyak fitur untuk misalnya kita menambahkan elemen-elemen seperti layaknya video atau film-film profesional ya. Saya ada beberapa video yang sudah, kalau nggak salah ada 3 video yang dihasilkan menggunakan Filmora. Cukup bagus hasilnya, kualitasnya juga bagus ya. Tapi dari keseluruhan ini yang paling sederhana kemarin adalah yang Camtasia, dengan catatan kita membuat video pembelajaran yang tidak terlalu rumit, tapi cukup jelas ya, suaranya bagus karena di sana terutama untuk mengatasi noise ya. Ada fiturnya untuk memperbaiki noise audio di seperti software lainnya. Kemudian melakukan pemotongan dan seterusnya, pengeditan. Nah, oleh karena itu saya sebagian besar materi pembelajaran menggunakan Camtasia karena itu kesederhanaannya dan mudah dipelajari. Dan terutama secara hardware-nya tidak menuntut terlalu tinggi speknya. Ya, untuk diketahui saya menggunakan laptop yang biasa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, jadi bukan laptop untuk tujuan video editing, dengan RAM 4 GB, kemudian dengan prosesor yang lama ya, Core i5 ya, jadi masih menggunakan Camtasia. Saya pernah mencoba menggunakan Premiere, tidak sanggup laptopnya. Jadi kita yang bisa apa adanya saja ya. Oleh karena itu kita akan lanjutkan. Sebelum melanjutkan saya ingin sampaikan kenapa beberapa kali selalu membahas tentang video pembelajaran. Dari berbagai diskusi dengan teman-teman sesama pendidik, berdasarkan pengalaman sebelumnya, ternyata lebih efektif ketika materi itu disampaikan dengan menggunakan video walaupun sangat singkat ya. Dalam arti misalnya kita sudah menyiapkan PowerPoint, kemudian kita rekam suara kita rekam semua dan di-share kepada mahasiswa, kemudian didiskusikan secara daring. Itu lebih efektif ketimbang kita presentasi misalnya menggunakan Zoom langsung, kemudian interaksi dengan peserta secara daring seperti itu. Ternyata itu kurang efektif. Jadi lebih efektif tetap menggunakan video ya. Terutama ya karena video kan bisa sharing dan mahasiswa atau peserta pendidik bisa mempelajarinya berulang-ulang. Jadi bisa diulang lagi, kalau dia merasa kurang jelas diulang lagi seperti mengulang kaset ya. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwa kekurang efektifan kalau menggunakan langsung telekonferensi ya, kita presentasi di telekonferensi ya, kecuali kalau tujuannya memang seminar ya, kita diskusi langsung dan seterusnya, itu bisa. Nah, kali ini kita akan menggunakan OBS, bagaimana menggunakan OBS untuk menghasilkan sebuah video pembelajaran. Baik, kita akan lanjutkan setelah ini. Oke, kita akan mulai menggunakan OBS untuk menghasilkan sebuah video pembelajaran. Ya, untuk itu kita buka aplikasinya, kita masuk ke dalam
OBS sekarang. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki OBS, saya kira gampang saja, buka di browser Anda, ketik OBS tadi, kemudian klik, maka di sana ada menu atau tab menu untuk mendownload, dan pilih sesuai dengan komputer atau sistem operasi yang Bapak Ibu gunakan, apakah menggunakan Windows ataukah Mac, ya itu pilihannya. Baik, sekarang kita sudah berada di halaman OBS, dan ini adalah halaman OBS yang sudah berisi. Untuk itu kita akan hapus dulu. Ini kita hapus supaya oke. Oke. Pada kondisi defaultnya, ketika layar pertama kali kita buka, maka di sini tertulis send ya. Di sini tertulis full screen karena saya udah rename, atau saya kembalikan dulu send ya. Nah, send seperti ini, kemudian di sini kosong. Jadi dalam kondisi kosong seperti ini. Pada default pertamanya, ini adalah layar monitor untuk perekaman kita. Kemudian di sini kolom untuk send itu apa ya? Babakan atau skenario 1, 2, 3. Jadi karena ini adalah broadcast, jadi OBS menggunakan send seperti itu ya, untuk membagi tahapan-tahapan dalam penyajiannya di video kita ya. Jadi kita harus mulai menggunakan sendnya. Kemudian di sini adalah sumbernya. Sini apakah itu berupa image, gambar, apakah berupa screen capture, atau mungkin dari media lain, atau dari video capture, termasuk juga audio ya. Di sini adalah level untuk melihat indikator audio mixernya. Ini transisi, kemudian di sini adalah kontrol. Nah, yang pertama kali ketika Bapak Ibu pertama kali membuat atau menginstal OBS, perlu kita perhatikan posisi settingannya. Nah, ini posisi settingannya seperti ini. Kalau ingin mudahnya, simpelnya, settingan tinggal pilih di sini. Di tools ada di sini. Ini auto configuration. Jadi menggunakan auto. Cuman kalau auto ini akhirnya kita standar banget. Sebaiknya kita menggunakan pilihan setting di sini. Di sini ada general, artinya settingan secara umum. Dan sebaiknya kita tidak perlu ubah karena bahasa yang digunakannya dan seterusnya. Kemudian streaming. Nah, ketika kita akan melakukan streaming di YouTube, maka kita akan pilih ini, dan nanti ketika sudah tersambung ke YouTube-nya, kita akan dapatkan stream key-nya, masukkan di sini kalau untuk tujuan streaming. Tapi karena kita tidak untuk tujuan streaming, maka ini kita lewati. Outputnya di sini misalnya ada pilihan simple. Kalau simpelnya seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah encodernya. Kita harus pilih X264 ya. Audio bitrate-nya bisa ditambahkan di sini. Kalau sini saya 160. Kemudian encoder presetnya ultra fast. Pilihan dimana disimpan hasil rekaman, terserah mau di mana. Kemudian yang perlu kita
pilih di sini adalah formatnya, karena kalau formatnya tidak diubah dia akan dalam bentuk FLP. Nah, tidak semua media editing lainnya, karena nanti akan kita edit itu kompatibel, dan terutama tadi saya katakan kita orientasinya YouTube ya, kan akan diupload, apakah akan diupload ke YouTube ataupun tidak, tapi yang jelas kita akan men-share hasil video kita kepada mahasiswa, dan yang diterima oleh YouTube adalah MP4 terutama. Kemudian output ini tergantung kemampuan komputer, karena saya menggunakan laptop yang tadi saya sudah katakan hanya memiliki RAM 4 GB. Bisa saja kalau misalnya menggunakan pilihannya tertinggi, kualitasnya cuma lambat hasilnya. Kita ambil yang tengah-tengah saja, 1280 kali 720 itu sudah cukup tinggi kualitasnya. Kemudian rate controlnya CBR, kemudian bitrate-nya 2500, pilihan-pilihan seperti ini. Dan ini sudah standarnya. Kemudian audio kita pilih sample rate-nya 48 kHz supaya bagus. Nah, yang lainnya perlu kita rubah adalah mix. Mic yang kita gunakan itu apa? Saya menggunakan yang standar, mikrofon yang berdasarkan Text High Definition Audio, bawaannya Windows, pilihannya di sini. Yang lainnya di disable saja. Yang lainnya juga tetap kita berubah. Video tadi disesuaikan karena 1280 kali 720 kita sesuaikan seperti ini. Kemudian fps values-nya, nilai frame per second-nya pilih 30 ya, saya kira ini cukup mendukung kualitas tinggi. Sebenarnya kalau kita lebih lagi spek yang kita miliki, kita bisa naikkan jadi sampai 60 misalnya. Itu tergantung pada spek yang kita miliki. Kemudian di sini adalah pilihan sesuai dengan apa yang ada di laptop kita. Ya, rendernya menggunakan Direct 3D, color formatnya ini. Oke, ini sudah standar semua ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah itu. Di kolom ini nanti ketika kita akan merekam, maka pilih Start Recording, atau menghentikannya juga di sini. Kemudian streaming juga di sini. Nah, pertama kali kita mengoperasikan OBS, tentu sennya ini harus kita tambahkan. Oleh karena itu kita misalnya tambahkan di sini dengan mengklik tanda plus di sini. Pertama, misal kita akan menampilkan video ya, kamera, tambahkan di sini. Nah, pilih di sini apakah menggunakan webcam atau kamera. Karena saya menggunakan kamera, maka pilih kamera yang ada. Nah, seperti ini muncul layar kamera kita. Kemudian ini katakanlah ini bisa kita beri nama, rename, misalnya saya biasanya menyebut layar utama, karena ketika kita membuat video ada pengantar, misalnya seperti itu ya di awal. Nah, kemudian ini kita copy supaya mudah untuk send berikutnya. Copy saja, diduplikat, layar utamanya menjadi ini, karena artinya kita akan tetap memunculkan video kita rename, karena tadi akan membuat video pembelajaran. Di sini berarti layar
PowerPoint, menampilkan PowerPoint. Nah, seperti itu. Untuk menampilkan PowerPoint kita akan tambahkan di sini yang kita capture adalah window capture. Nah, window capture karena ini masih kosong, kita akan seharusnya kita siapkan window capture-nya PowerPoint-nya dulu. Kita siapkan PowerPoint-nya. Misalnya saya ambil PowerPoint ini sembarang saja dulu ya. Window capture, PowerPoint kita sudah buka. Sekarang kita akan lihat window capture-nya. Buka filternya, kita buka properties, kemudian pilih PowerPoint. Ini PowerPoint coy, chapter 5. Nah, muncullah ini. Jadi PowerPoint kita yang kita tampilkan ini sudah masuk di sini ya. Baik. Nah, tampilannya biasanya kita akan membelah layar misalnya gini, tekan Ctrl Alt, Ctrl E, tekan tombol Alt untuk memperkecil layarnya ini. Kemudian tekan tombol Shift untuk membagi layar. Nah, di sini kita ini menampilkan PowerPoint-nya kita di sini. Untuk itu kita perlu membelah layar kita seperti ini. Ini diperkecil. Kemudian ini kita buka PowerPoint-nya jadi setengah-setengah untuk membagi layar ya. Nah, bawa ke sini PowerPoint-nya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sudah muncul di baik video kita maupun layar monitornya. Kita bisa saja ini diperkecil, kemudian PowerPoint-nya kita perbesar dengan mengubah ini. Nah, posisinya videonya karena tertutup oleh layernya atau lapisannya PowerPoint, maka video capture-nya kita klik kanan. Kemudian pilih ordernya move up. Nah, seperti itu kita bisa munculkan di pojok di sini atau di sini ya. Saya kira cukup di sini misalnya. Nah, di layar monitor yang lain ini adalah PowerPoint. Nah, PowerPoint kita kalau kita buka slideshow seharusnya seperti ini ya. Nah, seharusnya seperti ini. Tapi ketika dalam keadaan defaultnya, ketika buka slideshow, maka akan memenuhi semua layar seperti ini ya. Dan kita tidak bisa melihat, tidak bisa memonitor layarnya OBS. Nah, seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita memonitornya, maka PowerPoint-nya kita harus lakukan sedikit modifikasi. Dengan mengubah di sini slideshow, kemudian setup slideshow. Nah,
perhatikan Bapak Ibu, dalam kondisi standarnya defaultnya pilihannya adalah presented by a speaker full screen. Sini tulisannya full screen. Jadi seperti ini dalam defaultnya. Kalau kita misalkan buka slideshow seperti ini. Nah, kita tidak melihat bagaimana tampilannya di OBS ya. Nah, untuk itu ini kita ubah yang sebelumnya adalah presented by a speaker atau full screen, kita ubah menjadi browse by an individual windows, sehingga layarnya terbelah seperti tadi. Nah, misalnya kita buat seperti ini. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa menampilkan di sebelah kanan adalah PowerPoint, sebelah kirinya adalah layar OBS. Ini. Lalu untuk mengubah slide-nya, perhatikan, klik kanan di sini, nih di layar OBS-nya juga berubah. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal secara menggunakan audio kita menyampaikan isi presentasi kita. Nih, kalau ingin kembali ke awal misalnya seperti itu. Ini adalah awalnya, kemudian di sini. Atau misalnya kita ingin penuhkan lagi. Ini adalah layar nah, ini. Oke. Nah, sekarang ini bisa kita pindah ke sini, kita bisa pindah ke sini, atau saya lihat beberapa teman juga suka misalnya menampilkan gambarnya secara utuh, maksudnya video secara utuh dari atas kepala hingga ke kaki, sehingga menyampaikannya secara berdiri. Itu juga bisa dilakukan. Nah, ini untuk itu PowerPoint-nya harus kita perkecil untuk memberi ruang kita bisa berdiri. Nah, seperti itu. Jangan lupa rasionya harus tetap dijaga. Jangan nanti terlalu mepet seperti ini. Gini misalnya. Nah, itu kan jadi kurang bagus hurufnya. Jadi kita harus tetap rasionya harus proporsional hurufnya. Nah, saya kira ini bisa untuk dijadikan ruang kita berdiri. Ini ditambahkan. Nah, misalnya di sini karena saya duduk jadi lucu kalau dibuat seperti ini. Jadi kalau kita merekam posisi kita berdiri secara penuh, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, ini jadi berbeda dengan yang di Camtasia ya. Jadi ini mirip seperti namanya juga broadcast ya, seperti kita menyaksikan bagaimana di layar televisi misalnya atau di siaran-siaran lainnya itu. Jadi bisa kita penuh seperti ini. Kalau tadi rekamannya kita berdiri, sebaiknya memang seperti itu ya. Tapi memang cukup rumit buat kita untuk kalau melakukan sendiri. Kalau misalnya merekam sendiri, seperti saya merekam sendiri, mengedit sendiri, memproduksi sendiri, semuanya sendiri, itu agak repot. Kalau kita misalnya berdiri di depan layar, yang mengendalikan kamera siapa, lighting siapa dan sebagainya, itu memerlukan orang lain. Tapi untuk semuanya serba sendiri agak repot kalau kita seperti itu. Nah, saya kira cukup simple dengan begini ya. Jadi duduk seperti ini, tapi ini kita harus buat secara proporsional, jangan sampai terlalu mengubah struktur gambarnya ya. Atau kita misalnya penuhkan saja ini layarnya, ini kita penuhkan layarnya, sementara videonya untuk mengurangi
dominansi gambar video ini, kita misalnya kita ubah menjadi transparan dengan cara klik video capture-nya, kemudian di sini klik filter, tambahkan, kita akan menghilangkan warna hijau ya, chroma key. Nah, warna hijaunya langsung hilang sehingga jadi transparan. Oke, gambar kita sekarang menjadi transparan di sini. Ini supaya tidak mengganggu, kita bisa pindah ke sini atau pindah ke sini. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita teruskan untuk melakukan presentasi dengan cukup mengklik kanan seperti ini ya. Jadi kita mengendalikan di sebelah kanan layar kita adalah PowerPoint, di sebelah kirinya adalah layar kontrol ya. Seolah ini adalah pusat kendali broadcastnya ini. Nah, seperti itu. Dan kalau kita ingin kembali ke layar awal PowerPoint, kita klik normal. Maka seperti ini. Nah, kalau sudah selesai misalnya, maka kita tinggal lakukan klik start recording. Kemudian nanti kita kalau sudah selesai ditutup seperti itu. Nah, ini kira-kira cara kita menggunakan PowerPoint ya, yang direkam di layar OBS.